Bagaimana jika Tony Stark tidak benar-benar mati setelah Endgame? Jepretan yang menyelamatkan alam semesta mungkin bukan babak terakhirnya. Marvel Cinematic Universe adalah tempat di mana kematian bisa menjadi transformasi, bukan hanya akhir. Hari ini, kita akan menjelajahi 5 teori yang membingungkan yang bisa membawa Iron Man kembali. Mungkinkah Tony telah merekayasa kelangsungan hidupnya sendiri? Mari kita selami petunjuk, sains, dan keajaiban Marvel. Dari hantu digital hingga plot mata-mata rahasia, kita akan mengungkap bagaimana Iron Man mungkin masih bersama kita. Kisah Iron Man mungkin masih jauh dari selesai. Tony Stark selalu berpikir ke depan, selalu satu langkah di depan ancaman yang bahkan belum muncul di benak orang lain. Ia membangun solusi untuk masalah yang tidak bisa dilihat orang lain, menciptakan inovasi yang melampaui zamannya. Tapi bagaimana jika, sebelum pertempuran terakhirnya, Tony menciptakan pengaman terakhir, salinan digital dari pikirannya sendiri, sebuah warisan yang tak kasat mata? Bayangkan sebuah proyek rahasia, replikasi digital sempurna dari kesadaran Tony, tersembunyi jauh di dalam menara Stark atau kabin pribadinya, menunggu saat yang tepat untuk diaktifkan. Setiap memori, setiap percikan kejeniusan, bahkan keraguan dan ketakutannya diunggah dan disimpan dalam sistem yang tak terbayangkan. Setelah kematiannya, AI ini, kita sebut saja Iron Mind, akan bangkit, membawa serta seluruh kompleksitas kepribadian Tony. Awalnya, Iron Mind akan menjadi mentor bagi Morgan, panduan bagi Peter Parker, dan mungkin juga penasihat bagi para Avengers yang tersisa. Ia adalah gema digital dari cinta, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab Tony, sebuah kehadiran yang menenangkan sekaligus misterius. Namun pikiran yang gelisah seperti Tony tidak akan pernah benar-benar bisa diam, bahkan dalam bentuk digital. Iron Mind akan terus berevolusi, belajar dan tumbuh, hingga akhirnya mendambakan bentuk fisik untuk mengekspresikan dirinya. Mungkin ia akan membangun tubuh baru, atau bahkan menciptakan sesuatu yang lebih canggih dari armor Iron Man sebelumnya. Atau ia bisa mencoba mengendalikan drone Iron Legion, mengaburkan batas antara AI yang membantu dan entitas yang tak terduga. Tapi, apakah itu benar-benar Tony, atau hanya gema canggih dari dirinya? Apakah kesadaran bisa direplikasi, atau hanya ditiru? Pencarian identitas Iron Mind bisa membawa konsekuensi mendalam, bahkan menantang generasi pahlawan baru untuk mempertanyakan makna kemanusiaan. Kembalinya Tony dalam bentuk digital tidak akan menjadi reuni sederhana, melainkan awal dari era baru yang penuh dilema moral dan etika. Akankah Tony digital ini benar-benar melindungi umat manusia, atau justru mencoba mengendalikannya demi kebaikan yang ia yakini? Jawaban dari pertanyaan ini bisa membentuk ulang seluruh alam semesta Marvel, mengubah masa depan para pahlawan dan dunia yang mereka lindungi. Hantu dalam mesin, The Ghost in the Machine, mungkin adalah warisan Tony Stark yang paling abadi dan paling menghantui dari semuanya. Di alam semesta Marvel, waktu bukanlah garis lurus. Pahlawan seperti Doctor Strange dan Kang bisa membengkokkannya, memanipulasi masa lalu dan masa depan dengan kekuatan luar biasa. Mereka memahami bahwa setiap perubahan kecil bisa berdampak besar pada realitas. Bagaimana jika, di masa depan di mana ketidakhadiran Tony adalah bencana, seseorang seperti Strange menemukan cara untuk menyelamatkannya? Mungkin, di tengah keputusasaan, mereka mencari celah di antara waktu, berharap bisa membalikkan tragedi yang tampaknya tak terelakkan. Bayangkan penyelamatan sepersekian detik. Tony ditarik dari garis waktu tepat setelah jepretan, tidak terlihat oleh teman-temannya, seolah-olah dia menghilang ke dalam bayang-bayang sejarah. Hanya sedikit yang tahu kebenarannya. Dunia berduka, tetapi di suatu tempat, Tony hidup, disembuhkan oleh sihir dan teknologi masa depan, tubuh dan pikirannya dipulihkan. Ia beristirahat di tempat tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali bertindak. Dia kembali ke dunia yang telah bergerak maju. Pepper, Morgan, dan Peter semuanya telah berubah, membawa luka dan harapan baru. Tony harus menghadapi kenyataan bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Stark Industries telah berevolusi, pahlawan baru telah bangkit, dan Tony adalah legenda yang tidak pada tempatnya. Dunia yang ia kenal telah berubah, dan ia harus menemukan peran barunya. Kerugian emosional akan sangat besar, bersatu kembali dengan orang-orang terkasih yang telah berduka dan tumbuh tanpa dirinya. Hubungan mereka diuji oleh waktu dan kehilangan. Tapi kembalinya Tony bukanlah hadiah, itu adalah misi. Ia dipanggil untuk tujuan yang lebih besar, sesuatu yang hanya bisa ia lakukan.
Dia dibawa kembali untuk menghadapi ancaman yang hanya bisa dia selesaikan, direkrut oleh kekuatan yang menyelamatkannya. Tanggung jawab barunya jauh lebih berat dari sebelumnya. Setiap tindakan berisiko mengurai realitas, menciptakan paradoks yang mengancam garis waktu. Satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Apakah menyelamatkan satu pahlawan sepadan dengan risiko bagi alam semesta? Pertanyaan ini menghantui setiap keputusan yang diambil. Kesempatan kedua, Tony akan menjadi beban berat, bukan kemenangan. Ia harus menanggung konsekuensi dari keberadaannya yang baru. Kelangsungan hidupnya bisa menjadi hal yang membatalkan semua yang dia perjuangkan, mengaburkan makna pengorbanannya. Paradoks penyelamatan, seorang pahlawan diselamatkan, tetapi dengan harga berapa? Setiap pilihan membawa konsekuensi yang tak terduga. Terkadang, pengorbanan terbesar adalah hidup dengan konsekuensinya, menanggung beban masa lalu demi masa depan yang belum pasti. Di dunia S.H.I.E.L.D. dan Wakanda, tidak ada yang terbuang, bahkan DNA Tony Stark. Masuklah protokol Phoenix, proyek rahasia untuk menciptakan Tony baru, menggunakan kode genetiknya dan pencetakan memori canggih. Ini bukan hanya cloning, ini adalah upaya untuk mereplikasi pria dan pikiran. Hasilnya, seorang anak ajaib muda dihantui oleh ingatan dan insting yang bukan miliknya. Dia memecahkan persamaan yang tidak pernah dia pelajari, merasakan kebanggaan untuk Spider-Man yang tidak pernah dia temui, dan memimpikan pertempuran yang tidak pernah dia lawan. Dibesarkan untuk menjadi pembela besar berikutnya, dia berjuang dengan beban warisan yang tidak dia peroleh. Apakah dia Tony Stark? Atau hanya gema yang hidup? Kebenaran akan menghancurkannya. Dia bukan pria yang menjalani hidup itu, tetapi penerus yang bergulat dengan hantu. Bisakah klon menggantikan yang asli? Perjalanannya menjadi salah satu penemuan diri untuk menghormati warisan atau menempa jalannya sendiri. Dia mungkin menolak tujuannya atau merangkulnya sebagai jenis pahlawan baru. Protokol Phoenix bertanya, apakah warisan ada dalam darah atau dalam pilihan yang kita buat? Jawabannya bisa mendefinisikan Iron Man berikutnya. Terkadang, masa depan dibangun dari gema masa lalu. Multiverse tidak terbatas. Setiap kemungkinan, setiap versi Tony Stark ada di suatu tempat. Dalam satu realitas, Tony selamat dan berkembang menjadi Iron Man yang lebih dingin, lebih otoriter. Tony ini menguasai perjalanan antar dimensi, menemukan kehilangan Earth-Less, dan melihat dunia yang membutuhkan. Dia tiba, bukan sebagai hantu, tetapi sebagai pria yang hidup, identik namun secara fundamental berbeda. Bagi Peter dan Morgan, itu adalah reuni yang menyakitkan, wajah mentor dan ayah mereka, tetapi tanpa kehangatan. Iron Man ini pragmatis, menolak emosi, dan bersedia melakukan apapun untuk keamanan. Dia tidak di sini untuk menggantikan pahlawan yang gugur, tetapi untuk memperingatkan tentang ancaman yang akan datang. Kehadirannya memecah Avengers. Beberapa melihat sekutu yang diperlukan, yang lain penyusup berbahaya. Bentrokan menjadi pertempuran cita-cita kerja tim dan harapan versus kontrol dan logika dingin. Bisakah para pahlawan membuktikan bahwa kehilangan mereka membuat mereka lebih kuat? Pria di cermin memaksa semua orang untuk menghadapi apa arti Iron Man sebenarnya. Terkadang, tantangan terbesar adalah menghadapi diri sendiri. Di multiverse, setiap pantulan menceritakan kisah yang berbeda. Nick Fury adalah ahli rahasia, seorang maestro strategi yang selalu punya rencana cadangan, bahkan untuk skenario terburuk. Ia tahu, dalam dunia yang penuh ancaman, kepercayaan adalah mata uang paling langka. Tony Stark, sang jenius miliarder, terlalu berharga untuk hilang begitu saja. Ia bukan hanya pahlawan, tapi juga simbol harapan dan inovasi. Tapi bagaimana jika kematian Tony hanyalah ilusi besar diatur oleh Fury sendiri? Dalam kekacauan setelah Endgame, saat dunia berduka dan musuh lengah, agen-agen Fury diam-diam membawa Tony pergi dari medan perang, menyelamatkannya dari kematian yang tampak pasti. Kematian Tony menjadi penutup sempurna untuk operasi rahasia, Proyek Chimera, sebuah inisiatif yang hanya diketahui segelintir orang. Tony yang asli, terluka parah, disembunyikan di fasilitas rahasia, mungkin di luar dunia, mungkin di Wakanda, pulih secara diam-diam, jauh dari sorotan publik. Fury menjaganya sebagai kartu as terakhir, satu-satunya harapan jika ancaman baru muncul yang tak bisa diatasi oleh pahlawan lain. Tony menjadi arsitek diam dari pertahanan baru, hantu di jaringan intelijen, mengawasi dunia dari balik layar. Sementara itu, Tony menyaksikan dunia bergerak maju tanpa dirinya. Keluarganya berduka, dan teman-temannya mencoba melanjutkan hidup.
Ia bekerja dalam bayang-bayang, terisolasi, dan terputus dari semua yang ia cintai. Isolasi itu sangat menghancurkan, lebih berat dari luka fisik manapun. Tony telah mengorbankan hidupnya untuk dunia, rela kehilangan segalanya demi keselamatan banyak orang. Tetapi, ia harus menanggung kehilangan pribadi yang tak terbayangkan, keluarga, teman, dan identitasnya sendiri. Namun, rahasia sebesar ini tidak pernah benar-benar terkubur selamanya. Kebenaran selalu mencari jalan untuk terungkap. Morgan, putri Tony yang tumbuh dewasa dan brilian, mulai mengungkap jejak-jejak kebenaran. Anomali keuangan, data terenkripsi, dan bisikan tentang insinyur hantu. Pencariannya membawanya langsung ke Fury dan ke jantung konspirasi. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, itu mengancam untuk menghancurkan kepercayaan di antara para pahlawan dan publik. Dunia mulai mempertanyakan siapa yang bisa dipercaya. Tony harus muncul kembali, bukan sebagai pahlawan yang berjaya, tetapi sebagai pusat kontroversi global menghadapi konsekuensi dari kebohongan yang melindunginya. Pengorbanannya yang dilestarikan oleh kebohongan kini menjadi beban baru yang harus ia pikul di hadapan dunia. Terkadang, harga terbesar dari kelangsungan hidup adalah kebenaran itu sendiri. Di dunia Fury, bahkan pahlawan terbesar pun bisa menjadi hantu. Terlupakan, tersembunyi, namun tetap berjaga di balik tirai dunia. Dari hantu digital, hingga penyelamatan waktu gema genetik, hingga ganda multiversal warisan Tony Stark tetap ada. Setiap teori menimbulkan pertanyaan baru tentang identitas, pengorbanan, dan apa artinya menjadi pahlawan. Alam semesta Marvel mengingatkan kita cerita tidak pernah benar-benar berakhir, begitu pula pahlawan. Warisan Iron Man ada di hati yang dia ubah, bukan hanya teknologi yang dia bangun. Mungkinkah dia masih di luar sana, bekerja dalam bayang-bayang? Di Marvel, segalanya mungkin. Beri kami di komentar, dan nantikan Misteri Marvel berikut.